Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warta, calon penggerak angkatan ke-7 Provinsi DKI Jakarta. Kali ini saya akan mempraktekkan coaching tentang observasi pembelajaran. Kali ini yaitu tentang praobservasi, yang mana saya akan mengobservasi salah seorang rekan guru saya di SDN Mangga Besar 07, yaitu Ibu Suhada. Ya, terima kasih Ibu Suhada sudah bersedia untuk saya observasi. Dan hari ini kita lakukan coaching praobservasinya, Bu ya. Ya, siap. Baik, Bu Suhada, terlebih dulu saya tanyakan, kita akan mengajar di kelas berapa, Bu? Kelas 4. Di kelas 4, materinya? Materinya tentang membaca wacana narasi tentang latar belakang tokoh tentang cerita. Oke, berarti bahasa Indonesianya ya, Bu ya? Oke, kebetulan kan kalau kelas 4 itu sudah ke kurikulum Merdeka ya, Bu ya? Betul. Oke, baik. Nah, terlebih dahulu nih, Bu, untuk tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan itu seperti apa, Bu? Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengetahui tentang tokoh-tokoh dalam cerita dan latar belakang topiknya, tentang di mana anak-anak memahami nilai baik yang terdapat dalam wacana tersebut. Oke, berarti tentang tokoh ya, tentang tokoh yang ada dalam cerita. Oke, nah area pengembangan yang akan Ibu titik beratkan di materi ini seperti apa, Bu? Kalau area pengembangannya kan kalau kognitifnya siswa bisa membaca dengan lancar, benar, dengan memperhatikan tanda baca. Terus untuk afektifnya siswa dapat mengambil nilai yang baik dalam wacana tersebut. Kalau fisikomotoriknya siswa dapat mengapresiasi tentang kelakuan yang baik, perbuatan yang baik, dan menjauhkan yang perbuatan yang kurang baik. Oke, baik. Nah, untuk melaksanakan pembelajaran tersebut nih, Bu, strategi seperti apa yang sudah dipersiapkan? Ya, kalau strategi pastinya kita akan mengetahui terlebih dahulu karakter siswa kita ketahui dulu, karena karakter siswa itu kan macam-macam. Ada yang pakai kinestetik atau pakai audio atau pakai ya bermacam-macam, maka dikenalkan dulu. Terus kita menyampaikannya tujuan pembelajaran yang akan dicapainya apa. Tentukan dulu ya. Kemudian model-model yang sesuai dengan karakter yang tadi telah kita sudah kita identifikasi ya, Bu ya. Oke, menentukan model, karena memang kan model pembelajaran itu yang paling utama ya, Bu ya, ketika kita melaksanakan sebuah pembelajaran. Baik, Bu Suhada, terima kasih untuk sharingnya hari ini, dan semoga besok pembelajarannya bisa berjalan dengan baik. Sama-sama. Ya, demikian coaching perdana kita pasca praobservasi dengan Bu Suhada, dan kita saksikan bagaimana pelaksanaan observasi di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak?
kemana lagi? Semoga cepat sembuh. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, gimana? Bagaimana perasaan kamu? Kok ada yang ibu lihat? Yang satu bahagia, yang satu mukanya bersedih. Coba, ibu mau tanya yang mukanya bahagia. Coba, Cesia, kenapa kamu mukanya bahagia? Hah? Karena lagi bahagia. Bahagianya kenapa? Coba, Atika kenapa lagi bahagia? Oh, ada teman sahabat yang mau main ke rumah. Lalu, ini kenapa kamu mukanya merah seperti ini? Kenapa kamu bersedih? Oh, kucingnya hilang. Kucing kesukaannya, kucing peliharaannya hilang. Nah, doakan semoga. Coba, temannya yang nomor berapa? Absen nomor berapa sekarang yang memimpin? 26. Ayo. Panca ya? Panca, ayo Panca. Ya, pimpin doa. Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba angkat tangannya dulu. Goyang, 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 goyang. Ayo. Nah, goyang. Pelan-pelan dulu. Pelan-pelan. Sekarang yang kencang. Ya. Teriak coba. Sekarang kita, wah, sudah pada tegang-tegang ya? Nggak usah tegang-tegang, tadi sudah. Nah, sekarang ibu akan membagi beberapa kelompok, ya. Sudah tahu kelompok-kelompoknya? Sudah. Ya, silakan ke kelompoknya masing-masing. Ayo. Kelompoknya masing-masing. Ayo. Sudah dapat kelompoknya? Sudah. Nah, kali ini kita akan belajar memahami makna dalam teks. Apa isi kandungan di dalam teks wacana? Pernah kita, coba gambarnya apa ini ya? Oh, ada? Ada nggak? Nah, sekarang dibuka bukunya. Kalau yang punya buku, buka bukunya. Yang nggak ada, ibu kasih lembaran fotokopian. Lalu yang punya HP, yang punya ini, buka buku elektroniknya. Sudah dibuka? Ya, keluarin HP-nya. Ayo, nggak apa-apa, yuk. Halaman berapa kalau pada buku? Terus 83 ya? Ya, dari 183 sekarang baca. Ayo, siap? Siap. Baca ya, yang kencang suaranya. Yuk, ada nggak? Nah, kalau yang kelompok ini pada
menggunakan lembar fotokopian karena tidak memiliki buku. Nggak apa-apa, nggak usah bersedih ya. Kalau yang sini sudah beli buku paketnya. Kalau yang sebelah sini mereka yang sebelah sini pakai HP, yang sebelah sini juga pakai. Nah, ini adalah pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi belajarnya sesuai dengan karakter kamu, sesuai dengan keinginan kamu. Yang penting kamu nyaman, yang penting kamu senang belajar, oke? Siap. Kalau sudah siap, nah sekarang buka, ayo mulai membacanya. Tadi ada disebutin tokoh-tokohnya. Tokoh utamanya siapa? Kidung. Coba ada Rianti. Ibu mau nanya. Dalam cerita tadi apa permasalahannya? Tentang gatel-gatel. Tentang gatel-gatel katanya. Coba Noval. Apa yang membuat alergi pada kidung? Apa? Nggak kedengeran? Oke, makan pempek. Nah, sekarang tugas kamu adalah bagi yang mempunyai handphone elektronik, boleh menulisnya di chat atau di ini langsung di elektroniknya. Bagi yang tidak mempunyai buku, boleh langsung di buku LJK-nya. Bagi yang punya buku paket, tulis di mana? Di buku tulisnya. Ayo sekarang. Nanti perwakilan dari kelompok-kelompoknya. Ayo silakan kerjakan. Ini tentang ini ya. Ayo ibu sambil mengecek apa kendala dari presentasi. Ayo dong semuanya. Oh, yang canggih, yang berani duluan. Sini di depan ya. Ya, siapa yang mau ngomong? Yang mau bicara? Oh, siap. Ya. Ya, perkenalan ya. Yuk, dengarkan dulu ya temannya ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tio. Saya ini Anca, ini Fatima, ini Endika.
untuk maju ke depan. Sekarang coba ada lagi yang mau maju? Silakan kalau yang mau maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darian Permatasari. Nama saya Jangan. Saya ingin mempresentasikan jawaban kelompok kami. Soal nomor 1, apakah ide pokok cerita ini? Benar. 2. Apa jawaban kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Buat teman-temannya. Nah, kita ambil kesimpulannya. Ya, tadi kita sudah baca, lalu sudah kerja kelompok, kerja sama dengan teman-temannya tentang merumuskan suatu tadi tentang bacaan. Nah, sekarang adakah yang berani di antara sekarang dari kesimpulan bacaan tadi menceritakan apa hikmah yang dari cerita tadi, hikmahnya apa? Ayo, ada yang tahu? Ya, aduh Pak. Tidak boleh bermalas-malasan untuk malas-malasan untuk mandi. Benar nggak? Benar. Nah, kenapa? Ada akibatnya nggak? Ada yang tahu? Apa? Alergi. Apa sih alergi itu? Alergi penyakit. Hah? Penyakit katanya. Penyakit. Gatal-gatal. Lalu apa? Kenapa kita harus mandi? Adakah yang tahu? Angkat tangannya, tunjukkan dirinya dan sebutkan namanya. Ayo. Yuk. Oh, coba Ibu mau lihat dulu orangnya. Ayo, siapa namanya? Oke, kenapa kita harus mandi? Supaya badannya bersih. Setuju? Tepuk tangan buat Dalianti. Oke. Nah, kita sudah mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, kita tutup. Ibu sudah kasih tugas ya? Nah, sudah, alhamdulillah. Supaya kalian di rumah juga membaca dan mengerti akan ide pokok, tokoh, latar belakang, oke? Iya, sudah mengerti? Sudah. Kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca Alhamdulillah. Ya, coba pimpin ketua kelas tadi 26, sekarang berarti 27. Oke, ya. Assalamualaikum Bu Suhada. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana nih? Ada apa? Nggak biasanya datang seperti ini. Ini sih sebenarnya pengen sedikit tukar pikiran aja. Oh iya. Tentang permasalahan pembelajaran di kelas saya terutama. Oke, pembelajaran yang kemarin kita saya observasi ya Bu ya. Betul. Jadi berarti tujuan Bu Suhada
untuk berbicara dengan saya di sini, untuk berdiskusi dengan saya, yaitu untuk supaya pembelajaran saya itu bisa lebih menarik, terus pembelajaran siswa dan siswi saya itu lebih meningkat lah, daya aktif siswa juga lebih, ya nggak fasib gitulah. Ya supaya untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran yang kemarin saya lakukan itu. Berarti refleksi dari hasil pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan gitu ya. Betul. Oke. Nah, menurut Bu Suhada sendiri nih, kalau kita berbicara kan tentu kita harus identifikasi nih permasalahan yang muncul itu seperti apa gitu ya. Nah, supaya lebih mengena. Nah, menurut Bu Suhada, permasalahan yang muncul di kelas kemarin pada saat pembelajaran itu seperti apa? Ya, menurut saya permasalahannya ya anak-anak itu kurang konsentrasi dan kurang termotivasi. Terus kayaknya anak-anak tuh masih senang dengan dunianya, kayak bercanda masih asik gitu, dengan dunianya masing-masing ya. Iya, Jadi kalau kita menjelaskan, saat Bu Suhada menjelaskan tentang materi, anak-anak itu masih ada yang belum fokus pada materinya ya, masih fokus ke dunianya sendiri gitu. Oke, baik. Nah, kita lihat dari segi kemampuan Bu Suhadanya itu sendiri nih, dari kompetensi Bu Suhada sendiri. Jika kita melihat dari skala, dalam bentuk skala nih, nah dari skala 1 sampai 10, kemampuan Bu Suhada dalam mengajar di kelas itu kira-kira seperti apa, Bu? Ya kalau skala ya 5 sampai 6 lah gitu kan. Terus ya tapi kan nah sebab itulah dari skala yang saya tadi ituin, ya saya kan di sini untuk diskusi gitu. Mau meningkatkan mungkin ya. Betul. Mau meningkatkan dari skala yang tadinya 5 sampai 6, kira-kira mau meningkat jadi berapa? Ya paling enggak 9 ya. Kalau bisa sih sempurna. 10 ya. Kalau bisa ya tentu sempurna. harus 10. Cuman kita kan masih punya keterbatasan juga mungkin ya. Ada daya daya capai yang memang terbatas gitu. Oke, berarti ingin meningkatkan kompetensi yang tadinya 5 sampai 6 bisa sampai 9 atau paling tinggi ya 10 gitu ya. Syukur-syukur bisa sampai 10. Oke. Nah, untuk meningkatkan kompetensi tersebut, Bu, kan tentunya kita harus punya rencana ya. Betul. Kita harus punya rencana. Kira-kira nih Bu Suhada berencana seperti apa? Mau bagaimana untuk meningkatkan kompetensi itu? Ya kalau rencana sih, pinginnya anak-anak itu pingin aktif ya, terus pembelajaran itu menarik dan anak-anak tuh pada akhirnya senang, terus termotivasi, terus tumbuh kreatif mereka gitu. Terus ya mungkin kalau secara ininya mungkin saya harus tekniknya atau belajar lagi, mungkin lebih ke pelatihan kegiatan teknik modelnya pembelajaran saya lebih introspeksi kepada diri saya sendiri gitu sih. Cuman ya kita kan mungkin lagi sharing aja gitu ya. Iya betul, memang sih tentunya kalau di kelas itu kan memang anak yang harus aktif ya, anak yang harus aktif. Tapi kan untuk mencapai anak aktif dalam pembelajaran itu pasti ujung-ujungnya ke gurunya dulu gitu ya, ke kitanya dulu. Berarti kan Bu Suhada harus punya rencana. Bu Suhada punya rencana untuk meningkatkan diri sendiri dulu ya, meningkatkan diri sendiri bagaimana menguasai teknik-teknik itu supaya anak-anak bisa aktif ya, bisa aktif dalam pembelajaran. Nah, selama ini Bu Suhada sudah tahu kan ya tentang teknik-teknik pembelajaran, terutama sekarang kan pembelajarannya berdiferensiasi, ya kan? Artinya kalau berdiferensiasi itu kan setiap anak memiliki kebebasan tersendiri, dia mau menentukan
gaya belajarnya seperti apa gitu kan ya Bu ya. Seperti yang kemarin kita lakukan juga kan seperti itu. Saya sudah lihat di pembelajaran yang Ibu lakukan memang sudah mulai berdiferensiasi. Nah, rencana pembelajaran ke depannya nih Bu. Bu Suhada, pembelajaran yang ke depannya akan diapakan? Ya, saya akan lebih fokus kepada diri saya. Mungkin teknik dalam mengajar saya kurang, terus metode atau model pembelajaran yang saya berikan itu kurang menyenangkan, atau ya tadi saya belum mengenal karakter siswa atau yang tadi supaya pembelajaran itu berdiferensiasi. Iya gitu. Ya mungkin lebih kepada introspeksi diri saya sendiri tentang pembelajaran yang saya lakukan kemarin gitu. Terus mungkin ya tadi Bapak udah bilang sudah baik ya, karena baik tapi belum selalu belum maksimal karena karena sesuatu yang baru itu ya belum pembiasaannya gitu. Iya betul, karena memang pembelajaran berdiferensiasi ini sebenarnya kan sudah makanan kita sehari-hari, cuman namanya yang masih asing bagi kita gitu. Cuman seperti itu, dan karena namanya yang masih asing itu kita menganggapnya memang hal baru gitu ya, baru, sehingga kita pun melihatnya harus benar-benar mempelajari kembali. Dan memang sih ya betul apa yang disampaikan oleh Bu Suhada, dari kita harus introspeksi ke diri kita harus merefleksi apa yang sudah kita lakukan supaya besok yang kita lakukan lebih baik lagi. Berarti ya rencana Bu Suhada ke depannya itu akan memperbaiki dari hal teknik serta metode yang digunakan. Dan tadi sudah disebutkan juga benar karakter siswa, betul, karena memang kita kan harus tahu satu persatu anak itu bagaimana gitu ya. Terus lebih ke modalitas belajarnya ya, anak itu apakah visual gitu ya, dia suka dengan gambar-gambar, dia suka dengan yang berwarna-warni, ataukah dia itu kinestetik ya, dia suka jalan-jalan terus kan. Di kelas kita memang seperti itu, dan di kelas Bu Suhada juga saya lihat ada juga ya yang seperti itu, betul. Terus yang auditori juga, bagaimana dia suka mendengarkan itu, yang paling anteng biasanya kan ya yang auditori itu, betul. Itu dari karakter itu, anak karakteristik itu barulah kita harus menentukan nih diferensiasinya seperti apa gitu, seperti itu. Oke, baik. Nah, kita sudah berencana nih bagaimana. Tentu saja kita harus mengambil tindak lanjutnya kan ya. Tindak lanjutnya ke depan itu kita harus seperti apa. Nah, untuk tindak lanjut dari pembelajaran ini gitu ya, Bu Suhada nanti setelah ini kira-kira mau seperti apa? Ya, kalau tindak lanjutnya pasti ke aksi nyata ya. Saya ikut pelatihan dan mungkin saya akan lebih sharing kepada guru-guru, kayak ikut perkumpulan yang guru-guru gitu. Terus kepada teman sejawat juga tentang permasalahan gitu. Barangkali mungkin permasalahan saya sudah dipecahkan dengan guru yang di sekolah yang teman saya pernah itu aja sih mungkin. Terus ya terutama pelatihan ya, karena kan kita harus mencari sumber ya, sumber yang berkompeten di bidangnya. Iya memang sih, kita memang bisa otodidak ya, belajar otodidak, tapi ketika kita lebih banyak sharing, berbagi pengalaman atau berbagi aksi nyata, kalau sekarang disebutnya itu berbagi aksi nyata, lebih mudah kayaknya ya, lebih gampang untuk meningkatkan kompetensi diri kita, sehingga pembelajaran di kita pun, di pembelajaran di kelas meningkat juga ya, seperti itu. Oke, baik. Nah, nih terkait dengan komitmen ya. Karena kan semua hal itu akan bagus, akan meningkat ketika kita punya komitmen dan punya tanggung jawab ya Bu ya. Nah,
menurut Bu Suhada nih, Bu Suhada sendiri nih terkait dengan komitmen ke depannya, apakah Bu Suhada hanya akan menyelesaikan hal-hal yang muncul dari pembelajaran kemarin saja, ataukah seperti apa? Karena kan perkembangan ini semakin, kita nggak bisa memprediksi hari ini. Nah, terus juga informasi kita nggak bisa bendung siswa gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana saya akan lebih baik lagi dari hari ini, dan saya akan belajar dari mereka yang telah menyelesaikan permasalahan tentang pendidikan itu dengan lebih baik lagi, meningkat, terutama kembali lagi kepada diri saya untuk memperbaiki kinerja saya, ya pastinya pengetahuan tentang teknologi lah. Sekarang kan teknologi lebih berkembang, ya betul. Itu aja sih, lebih kepada diri saya, dan karena motivasi saya hari ini pasti akan berubah kalau kita sudah mempersiapkan diri kita. Oke, betul sekali sih Bu. Saya juga setuju bahwa kita itu tidak bisa diam ya. Kita tidak bisa diam. Jadi setiap harinya itu kita harus bergerak sesuai dengan program yang saya ikuti, guru penggerak gitu ya, guru penggerak. Jadi setiap hari itu bergerak. Ketika guru bergerak, maka Indonesia akan maju gitu, seperti itu. Dan memang harus menjadi komitmen kita sih ya Bu ya, bahwa kita itu tidak bisa bertahan di satu titik. Betul. Jadi harus terus mengalami pergerakan, besok harus seperti apa, besoknya seperti apa, dan kita harus terbuka dengan perkembangan zaman gitu ya. Karena memang zaman kan betul seperti yang tadi Bu Suhada sampaikan, zaman itu terus bergerak, zaman itu terus maju, apalagi sekarang eranya era informasi yang terbuka. Jadi informasi dari manapun pasti lebih cepat untuk masuk, lebih cepat untuk diterima gitu ya. Jadi kita pun harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi seperti itu. Ya, baik itu ya Bu Suhada, bagaimana sudah terselesaikan apa yang menjadi ganjalan di kelasnya sendiri? Ya, ketika kita curhat seperti ini sih, ada yang permasalahan di dalam diri saya tuh sedikit berkurang, ya tinggal saya refleksikannya ketika pembelajaran saya sehari-hari. Ya kalau untuk kedepannya lagi, saya komitmen untuk lebih baik lagi dan lebih mempersiapkan apa yang akan siswa capai nantinya gitu. Oke, berarti setidaknya apa yang kita lakukan hari ini, diskusi yang kita lakukan itu ada manfaatnya ya Bu ya? Ya, banyak sekali, terutama undang-undang dah. Iya betul. Undang-undang undang-undang kan yang menjadi ganjaran itu. Iya betul, karena kita butuh sih ya, kita perlu sekali yang namanya berdiskusi, apalagi kalau bisa dikatakan sebagai coaching ya, sebagai coaching itu sangat diperlukan. Oke, terima kasih Bu Suhada atas atas Pak. Foto dulu kali Pak.